Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pencinta, pemerhati, netizen, pada yang budiman berada. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, jangan berkah hidup. Mudah-mudahan semua yang punya masalah hidup ditolong oleh Allah untuk masalah yang terbaik Allah. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, kali ini alhamdulillah ada netizen dari Kalimantan yang menceritakan tentang keadaan masalah keluarganya, yang pada intinya itu si kawan dari Kalimantan ini semula sama istrinya hidup rukun, tapi tiba-tiba istrinya itu sampai sekarang tidak mau pulang. Ini fotonya aja yang dekat-dekat ya. Ini namanya, ini binti ini. Nah, kita cek crossnya. Karena apa? Biar gimana pun kehidupan kita sebagai manusia ini sangat dipengaruhi oleh goib. Kali ini akan kita kuak makhluk goib apakah yang membuat istri Mas tadi ini nggak mau pulang. Ini seperti biasa kita gunakan produk air asma dari Al-Husaini. Alhamdulillah berkah menggunakan ini, banyak keluarga yang punya masalah dalam keluarga itu tertolong. Yang semula maaf ini mungkin ini mungkin nonton yang orangnya ini yang dulu sering selingkuh misalnya rukun lagi yang tinggal kerja, suaminya keluar negeri, yang di rumah malah ngamen itu banyak. Tapi alhamdulillah juga lihat loh, ini fakta ini loh, takoni ra ini takoni gisin kan, itu banyak ya yang pasangan keluarganya kerja di luar negeri, yang di rumahnya uangnya dihabiskan berfoya-foya dengan selingkuhannya itu banyak. Alhamdulillah banyak tertolong seperti itu dengan menggunakan media air jajak asma yang digunakan oleh beliau. Kali ini khusus kembali pada apa ini Mas? Di mau malah fotonya bojomu ora ya. Ini yang dari Kalimantan, kita cek, mudah-mudahan bisa dibantu. Goib apa yang membuat istri sampean sekarang pergi nggak mau pulang? Kita bersihkan dulu, ini fotonya saya gunakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Balik pindah ke foto ibu ini ya, tadi bernama siapa itu, bernama baca ini ya, namanya ini. Nah, dibaca, dibersihkan dulu fasiknya. Saya ingin tahu gerangan apa yang membuat Mbak ini sekarang tidak mau pulang dan dicari-cari sama suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa kesampaian Mbak ya? Bisa kesampaian. Bismillah. Gaib terkuat yang mempengaruhi perempuan di foto ini yang bernama ini, sehingga dia tidak mau pulang sampai cari suaminya kemana-mana. Tarik tangan saya yang terkuat, masuk. Aduh, apa ini? Saya kepanasan dengan air itu. Kenapa? Kenapa bisa sampai sini? Apa kamu? Saya iblis. Iblis dari mana tadi? Dari foto yang kamu kasih air zam-zam itu. Perempuan ini, kamu tidak bohong? Tidak. Ya, kamu kok bisa itu loh, kok jauh-jauh dari foto bisa ke sini, gimana ceritanya tadi itu? Jadi kamu berdoa tadi, doa kamu tersambung. Dimanapun saya berada akan mudah ketarik. Jangan-jangan kamu itu jin bawah jembatan itu, nanti kamu ngaku-ngaku. Assalamualaikum Mas, kalau dia bohong diajar Mas. Siapa tahu dia itu jin kecil di bawah jembatan itu, ngaku-ngaku aja. Saya nggak bisa apa-apa kok. Tidak. Saya yang ada di tubuh orang itu, wanita itu. Di foto ini? Ya. Ini jauh loh, saya pernah ketemu sama orang ini loh. Mana mungkin aku bisa? Tapi kan ada media foto itu, tidak mungkin salah orang.
Ini kan aku udah pernah ketemu orangnya, ini Ya. jauh di Kalimantan sana bilang. Ya, Kalimantan nyebrang lautan loh, jauh loh. Masa Ya. kemana aku bisa? ya itu kan kalau kamu. Tapi dengan doa yang tersambung, yang kamu sampaikan, tersambung sampai ke Rasulullah. Apapun bisa terjadi, jangankan hanya di Kalimantan. Bahkan di luar negeri pun sangat mudah. Kamu kalau ngomong jangan ngarang. Doa siapa itu? Doa kamu yang tersambung sama beliau, disambungkan langsung sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah. Itulah yang menjadikan mudah, apapun bisa terjadi. Kamu tuh iblis. Iblis itu kan bohong. Siapa Ya, juga memang saya yang suka bohong. percaya dengan kamu? Tapi kalau di tempat ini tidak bisa berbohong. Karena bisa begitu. Banyak penjaga-penjaga yang sangat besar Dan siap undang-undang mengejar saya. di alam goib mengenai kamu kalau bohong berapa lapis dari Dajjal terbongkar kamu. Ya, saya mengetahuinya. Makanya saya berhati-hati di sini. Kamu asli iblis. Sri, Bagaimana kamu bisa itu perempuan ini? sudah lama saya memengaruhi anak itu. Ada masalah apa rupanya? Ada, saya pernah membantu dia waktu dulu. Bantu apa? Ya, membantu keinginannya. Apa yang dia inginkan, semuanya harus tercapai. Bukannya kamu disuruh orang? Bukan, itu karena dari nafsu-nafsunya yang sangat besar. Ingin terlihat lebih wah daripada yang lain. Maksudnya? Ya, ingin terlihat lebih mapan. Ikan. Mau Gitu saja. mau lebih kaya begitu. Ya. Kamu membantu dia. Ya, Gimana caranya kok kau bisa bantu perempuan itu? Kamu kan iblis, masa boleh bantu manusia? dengan cara membisiki, saya masuk ke hatinya. Ya, terus? Dengan masuk ke hatinya, saya mudah membisiki dengan berbagai keinginan-keinginan yang ingin ia capai. Termasuk harta, keinginan ini, keinginan itu. Terus secara manusia apa yang diperbuat perempuan itu sih kamu bantu dia? Dia sering-sering berdoa, tapi ya dengan nafsunya yang sangat besar itu. Ya, berdoa kan baik kalau minta pada Allah katanya. Baik, tapi jika diikuti dengan keinginan nafsu yang sangat besar, munculnya ya saya. Contohnya doanya gimana? Ingin cepat kaya, ingin dipandang orang. Itu ya dengan nafsu yang sangat besar, munculnya saya. Terus yang ngajari doa itu siapa? Yang ngajari? Dia ikut teman-temannya, Iya? disarankan doa ini, doa itu. Dia kerjakan setiap hari. Dia nggak menemui seorang yang jaga pintar begitu? Bukan? Kan? Jadi maksudnya gimana? Ya, dari HP dia jalani, Terus? dari buku, dari teman-temannya, dia lakukan. Memang di buku-buku itu ada ya cara-cara. Ya, apalagi sekarang di HP itu banyak sekali. Belajar di HP Ya, lewat yang ditayang-tayangkan itu. amalan-amalan yang banyak, wirid-wiridnya yang banyak, sehingga saya bisa menguasai tubuhnya. Oh, terus dari apa yang dia baca lewat buku-buku, lewat media sosial YouTube itu misalnya, munculnya kamu berhasil enggak secara apa yang diinginkan? Ya tidak, makanya dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih besar, dia pergi jauh. Pergi? Ya, Itu punya suami sudah loh. ya memang. Ya terus? Saya malah senang kalau dia pergi, berani sama suaminya. Oh, tambah senang, tambah besar kamu ya? Iya, memang tujuan saya seperti itu. Terus sekarang secara manusia di mana dia itu? Ada. Sebutkan. Masih di pulau itu. Jauh sama suami tempatnya? Jauh? Ya jauh lah. Sebagai apa dia sekarang? Ngapain? Ya, bekerja. Bekerja? Ya, Pernah dihubungi suaminya enggak? pernah tapi diabaikan saja. Kenapa bisa ngabaikan seperti itu? Pengaruh siapa? Pengaruh saya juga, ada usaha hirukan itu. Oh. Udah, nggak usah diurusi. Tidak bisa beri apa-apa buat kamu. Oh, jadi intinya kamu nih iblis tercipta dari amalan baik itu gitu. Ya. Dimana amalnya enggak itu belajar lewat buku-buku, lewat YouTube itu, Ya. agar apa yang diinginkan dia berhasil begitu. Ya, memang seperti itu keadaan. Dia ingin kaya, ingin Ya. terpandang, ingin mapan begitu. Ya, Tapi ya berhasil, terus sekarang dia demi memenuhi ambisinya dia keluar dengan suaminya begitu. ya, dia berani pada suaminya, meninggalkan keluarganya, anak-anaknya.
Oh, udah punya anak. Sudah. Oh, bukan. Jadi dia nggak ikut laki-laki lain, enggak? Tidak, sementara ini belum. Tapi nanti bisa saya jerumuskan ke arah itu. Oh, begitu. Ya. Eh, dari suaminya jauh nggak sampai sekarang letaknya? Jauh. Jauh. Ya. Kita mau pakai Luar darat, kota bisa, masih bisa dicari. masih bisa cari. Nah, sekarang ini kamu bisa sih. Ya saya terbuat dari perilaku manusia. Ya iblis, tapi kan dari nafsu Oh, manusia. kamu iblis yang tercipta dari perbuatan manusia kalau begitu. Ya. Oh, jadi bukan asli ya. Kan. Nah, lah ini suaminya menghubungi saya minta tolong. Sebagai manusia, saya kewajiban menolong kan? Ya, boleh saja. Iya, jelas makanya itu. Tadi kamu dari tubuh perempuan ini bisa ke sini karena apa tadi? Karena doamu yang tersambung itu saja. Jadi saya bisa dong mendoakan agar Mbak ini kembali ke suaminya. Ya bisa saja. Nah, dengan cara kamu saya apakan sekarang. Karena Dan kamu, saya keluar saja. enggak yang seperti itu, sesuatu kamu kerjakan. Apa itu? Ya dilihat dulu perintahnya apa. Ya, saya tahu. Ampun. Aku yakin kamu kecewa di perbuatan ini, tapi tak ganti nanti yang kamu makan yang mana nanti. Yang kamu makan adalah orang-orang yang membuat buku-buku atau membuat konten-konten YouTube yang intinya seperti itu. Ya, Sanggup? ya sanggup kalau itu. Sekarang ini perintah Allah. Apa yang kamu ambil dari Mbak itu makan semua. Rosok yang kamu ambil kembalikan semua lakukan tubuhnya. Tidak ada yang kamu ambil. Nih otomatis tambah kuat. Cahaya yang masuk ke tubuh Mbak ini lebih kuat. Sallallahu ala Muhammad. Sudah lengkap belum rosumanya? Kamu kembalikan. Ya sudah. Kau potong-potong kamu. Rosumah kembali kuat. Kembalikan tubuhnya. Oh Allah, kembali lengkap tubuhnya. Luka-luka sembuh, yang luka tutup. Bisa menyatu lagi. Oh, keluarkan semua. Bukan hak kamu itu. Udah ketemu saya. Oh. Sudah semuanya. Dia itu bagian saya sebetulnya. Nah, tak ganti nanti. Dia kan korban. Ya enggak, dia korban. Baca buku-buku itu. Doa-doa yang wirid-wirid dibuat di buku-buku itu. Sama di medsos itu. Nah, sekarang gantinya adalah orang-orang yang buat itu kamu ambil. Wah, ambil sana. Ingat, uang potong-potong kamu. Yang pernah di buku dipelajari Mbak itu, teman-temannya juga. Yang menyebarkan di media sosial. Saatnya di kamu ambil itu. Gantinya itu. Paham? Paham. Semuanya sebenarnya. Oh, jadi besar ini saya. Nah, terus. Biar nggak dibaca orang lain lagi. Ambil opah. Dia dapat banyak itu konten begitu. Mati tuh. Ya biar aja. Maksudnya bener gitu kan. Jadi pemirsa hati-hati kalau membaca amalan ya dari buku-buku yang dari usaha yang tidak ada sanatnya. Seperti ini munculnya iblis berpengaruh, ini banyak terjadi. Dan kamu kembali Mbak itu betul? Ingat kamu kalau buat potong-potong loh. Ya, saya bohong. Nah, kotoranmu diambil semua sana di otak pikirannya itu, di hatinya sampai ini. Ya, di utara sana. Kotoran-kotoran di kepalanya. Wah, sudah. Ya, pegang semua jamnya lepas ya upah kamu itu. Ya, banyak ini. Saya nggak bohong kan? Ya, gantinya itu kan? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diikat semua, kunci di borgol, dibungkus rapih, nggak bisa yang bocor. Sudah saatnya mereka masuk museum bahkan yang aneh-aneh itu, yang aneh-aneh itu langsung dibawa. Fresh semua, terima kasih Pak. Roh semua Mbak ini, Mbak Aminah binti kuat ketangkap tangan saya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk
Nyambung ke suaranya. Bisa bicara bahasa manusia Indonesia. Saya di mana ini? Kamu apa? Saya manusia. Bermanusia. Ya, Namanya siapa? namanya Tuh Aminah. Aminah. Ya, Roh keberapa ini? saya roh kedua. Roh kedua. Sehat semua rohnya? Ya, tadi ada yang sakit. Nih tak doakan ya dengan izin. Jadi sehat kembali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Yang lubang-lubang tutup, yang luka-luka sembuh, lengkap kembali sehat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sama roh sukmanya sekalian lengkap. Tuh susukma dan roh lengkap semua. Lengkap semua? Ya, lengkap. Terima kasih sudah sembuh. Namamu siapa tadi? Ya, saya Aminah. Aminah. Mbak Aminah punya suami enggak? Ya, Kenapa keparah pulang? ya saya benci saja. Kenapa benci? Ya, lihat suami saya tuh namanya benci Kok sekali. bisa begitu? Ya, tidak tahu. Seolah-olah saya tuh sudah Sekarang hal yang buat kamu lihat suami benci sekarang hilang, kun fayakun. Wallah efek tadi insyaallah. Jadi ganteng kamu kangen. Berapa anaknya Mbak Aminah? dua. 2. Kamu tinggal sendiri kan kasihan. Ya, Kamu nyari apa? saya mencoba mengubah nasib saja. Berubah nasib. Ya, Tapi dirubah bukan itu caranya. Rukun sama suaminya, taat sama suaminya, keluarganya. ya, Ya, ya. ini dengan kamu perintah tak perintah masuk dalam full dalam hati nurani Musa, nyambung kejadian sana pikirannya, kamu jadi ingat sama anak istrimu pulang kembali ya. Ya, 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 ya. ingat. Nah, itu dikirim hanya itu. Tugas kamu wanita taat sama suami sama istri tugasnya ya. Ya, Laksanakan perintah Allah yang wajib-wajib, ya, saya tahu. diutamakan taat sama suaminya ya. Ya. Syukuri apa yang ada. Tak doakan dari sini mudah-mudahan sampean ini diizinkan segera ketemu sama istri yang bisa dihubungi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu. Nyambung ya. Ya, Coba dilihat suamimu, anakmu, sekarang kamu goib bisa melihat toh gimana keadaannya sekarang? ya, baik-baik saja. Baik-baik, kamu kangen tidak sama mereka? Ya, kangen sebetulnya, tapi ya saya abaikan dulu, saya pengen kerja. Udah dilupakan, nyambung. Ya bikin kamu anu itu iblis tadi, tahu enggak? Iya, saya baru tahu. Nah, tadi kamu terasa sekarang kamu sehat kan? Ya, Nah, sekarang otomatis disambungkan rasa sekarang sama istrimu, sama anak suamimu ya. ya, Pulang ya. ya, Dihubungi ada nomor WA-nya toh? ada. Nah, dihubungi segera ya, telepon ya. Ya, Enggak apa-apa. Dan izin saya minta apa yang saya inginkan saya doakan pada mbak ini sama suaminya diwujudkan nyata, kun fayakun. Oh Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi masuk dalam otak kamu, termemori dalam hatimu ya. Hubungi segera ya. Nah, sekarang pulang sehatmu lagi, dikawal dengan cahaya segera ya. Assalamualaikum, mas dikawal. Sana keluar salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar. Allah. Ya, pun sehat tadi mungkin Sehat. kembalikan. Pemirsa, demikian kisah netizen kami yang dari Kalimantan. Mudah-mudahan ini permintaan dia diizinkan. Seperti itu keadaannya, bahwa istri Anda pergi itu bukan karena pengaruh ada orang ketiga atau apa, tapi pengaruh daripada ambisi dia sendiri untuk merubah hidup-kehidupan yang mungkin biar dianggap mapan, kecukupan, kaya lah katakan. Sekarang tahu sendiri kan dunia ini
Makanya itu ya, karena itulah dia sering baca amalan-amalan yang dibaca dari buku-buku, yang dari channel-channel YouTube tertentu. Katanya ada channel yang kalau baca ini sekian rezekinya lancar, ada itu. Nah itu hati-hati, itu efeknya. Silahkan, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah akan segera kembali pulang istri Anda. Gitu. Mudah bermanfaat. Terima kasih. Mungkin ini juga ada pengalaman dari kisah-kisah keluarga yang lain. Silakan. Lagi-lagi sering ditayangkan oleh kami. Efek belajar sesuatu yang tidak ada sambungannya, tidak ada sanatnya, itu iblis yang masuk. Punya belajar yang ada sanatnya aja kalau nggak hati-hati, kalau nggak sering diru'yah, itu bisa kemasukan. Karena apa? Iblis selalu bisikin nafsu kita, nafsu duniawi, ingin kaya, ingin enak, ingin apa aja, itu ada bisikan dari iblis. Kalau udah menumpuk-numpuk, efeknya seperti itu, seperti yang ditayangkan tiap masalah keluarga seperti itu, yang bikin sakit, bikin apa, itu kira-kira. Mudah-mudahan manfaat dari Kalimantan, mudah-mudahan isinya segera kumpul lagi. Setelah kumpul, berbaik-baiklah, belajar taat kepada Allah, belajar bersyukur, rukun. Dan juga bagi perempuan, tugas utama perempuan adalah selain taat kepada Allah dan melaksanakan perintah yang wajib itu, utamanya taat kepada suami. Seahli apapun perempuan itu ahli ibadah, ya macam-macam lah ibadahnya, tapi kalau tidak taat sama suaminya, itu kalau suaminya nggak ridho, bahayanya ibadahnya nggak ada arti apa-apa. Jadi kunci utama buat perempuan adalah taat sama suaminya. Demikian juga suami, jangan semena-mena. Nah, untuk itulah makanya perlu kita belajar ibadah yang benar. Kalau ingin tahu caranya, silakan datang ke Masjid Al-Husaini. Begitu Pak ya? Ya banyak, ini juga sudah begitu, kita beli juga ini. Iya Pak ya, ini beli juga ini. Ya sama juga. Nah, itu dengan cara kita perbaiki tata cara ibadah kita, insya Allah akan diberi kenikmatan dunia walaupun tanpa kita minta. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih atas izinnya. Mudah-mudahan ada pelajaran buat penonton yang lain. Jadi begitu besar pengaruh makhluk gaib yang mempengaruhi pada kehidupan manusia. Khusus pada konten ini, itu adalah iblis yang tercipta karena amalan-amalan perempuan tadi, agar ambisinya, kemauannya terpenuhi, ingin kaya, ingin terpandang dengan cara bekerja sampai meninggalkan keluarganya. Begitu kira-kira, mudah-mudahan manfaat. Salah kata, salah sikap kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.